Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kebumen, selamat datang di podcast Ngopi Main, ngobrol pendidikan untuk masyarakat Kebumen. Dan tentunya bersama saya Nabila Faila Sufanur yang akan membersamai podcast kali ini. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai remaja melawan kekerasan seksual ya. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua narasumber sekaligus dari Duta Generasi Berencana Kabupaten Kebumen tahun 2024. Nah, siapa mereka? Di sini ada Alivia dan juga Prima. Jadi boleh dong kalian perkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Alivia Hirunisa dari Duta Genre Kabupaten Kebumen, Kacamatan Bulus Pesantren tahun 2024. Ya, perkenalkan semuanya, nama aku Katarina Prima Setiasuti sebagai juara 2 Duta Genre Putri Kabupaten Kebumen tahun 2024. Oke, jadi di sini ada Kak Alivia dan juga Prima dari Duta Generasi Berencana Kabupaten Kebumen tahun 2024. Nah, jadi tugas dari Duta Generasi Berencana sendiri itu apa? Seperti mengedukasi atau memberi informasi kepada remaja agar memiliki planning untuk kehidupan di kedepannya yang lebih baik lagi ya. Oke, untuk mungkin tugas yang lain ada lagi bisa diceritakan? Ya, tugas Duta Genre intinya adalah menjadi role model atau menjadi teladan bagi rekan-rekannya, terutama untuk remaja, agar dapat menghindari triad KRR ya Kak Alivia. Iya, betul. Triad KRR sendiri itu merupakan 3 masalah remaja yang harus dilawan, yaitu ada seksualitas, HIV/AIDS, dan juga nafsa. Oke, jadi mungkin kalian juga bisa cerita nih kenapa kalian memilih menjadi Duta Generasi Berencana ya dari banyak-banyak duta-duta yang lain mungkin gitu. Bisa diceritakan. Kalau dari aku sendiri, karena aku memandang Duta Genre itu keren dan bisa memotivasi teman-teman sekitarnya dan juga bisa menjadi konselor sebaya, di mana Duta Genre ini memiliki peran yang sangat tinggi dalam tidak hanya mengurangi kekerasan seksual di tingkat remaja, tapi juga mengurangi stunting, anemia, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Oke, kalau dari Alivia sendiri gimana? Ya, kalau aku sendiri mengikuti Duta Genre karena aku merasa aku tuh mau mengedukasi orang-orang di sekitar aku biar lebih aware sama diri sendiri dan lingkungannya tentang masalah-masalah yang lagi dihadapi remaja-remaja sekarang. Oke, keren-keren banget ya ternyata. Nah, mungkin karena kita udah dengar nih, jadi mungkin kita bisa langsung aja ke intinya yaitu mengenai remaja melawan kekerasan seksual. Jadi sebelumnya aku mau nanya dulu nih, menurut kalian sendiri tuh apa sih kekerasan seksual? Ya, jadi kekerasan seksual merupakan setiap tindakan yang menghina, seperti merendahkan, memaksa, dan eksploitasi seksual yang dapat merugikan dan membuat seseorang itu merasa terganggu secara psikis, fisik, dan juga seksualitas. Oke, ternyata bahaya banget ya kekerasan seksual itu. Dan akhir-akhir ini aku pernah baca sih beberapa berita kalau bisa kekerasan seksual itu lagi marak di remaja ya, terutama di bangku sekolah. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sih penyebabnya atau gimana mengapa banyak kekerasan seksual terjadi di kalangan remaja? Kalau pendapat aku sendiri sih, kekerasan seksual itu biasanya terjadi karena banyaknya konten-konten negatif yang beredar di media sosial. Apalagi remaja yang saat ini sudah bermain media sosial dan sedang mencari jati diri, di mana mereka mempunyai rasa penasaran yang sangat tinggi. Nah, hal itu bisa menyebabkan terjadinya kekerasan seksual di tingkat remaja. Ya, dan juga kurangnya pemahaman tentang batasan personal, juga kurangnya pengawasan, dan juga kurangnya edukasi tentang seksualitas yang sehat. Itu juga bisa menjadi faktor kenapa banyak kekerasan seksual di sekolah. Oke, berarti kalau dari situ juga mungkin dari lingkungan pertemanan juga bisa mempengaruhi ya? Iya, dari pertemanan, keluarga, dan masyarakat juga bisa. Oke, kalau misal sudah terjadi seperti itu tuh bagaimana cara penanganannya? Atau mungkin cara kita meminimalisir terjadinya kekerasan seksual di kalangan remaja pertama? Ya, yang pertama untuk meminimalkan itu kita bisa mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada remaja khususnya untuk mengurangi terjadinya kekerasan seksual dan agar mereka itu lebih memahami batasan-batasan yang harus mereka perhatikan gitu. Lalu untuk penanganannya bisa melaporkan. Iya, betul, juga menyediakan pendamping. Misalnya dari sekolah itu menyediakan seperti wadah bercerita
atau juga pendamping terhadap korban kekerasan seksual. Oke, berarti mungkin penanganannya juga bisa dibilang cukup banyak ya. Sebenarnya ada berbagai cara untuk menangani kekerasan seksual sendiri. Oke, jadi kalau menurut kalian juga contoh-contoh kekerasan seksual ini kan mungkin ada banyak ya macam-macamnya. Itu bisa dijelaskan juga seperti apa sih contoh-contohnya kekerasan seksual? Jadi jenis-jenis kekerasan seksual itu ada 4. Yang pertama ada fisik, non-fisik, verbal, dan daring. Gitu. Ya, jadi kalau fisik dan non-fisik itu ada beberapa contohnya. Kalau fisik itu contohnya adalah mencubit orang atau menyenggol bagian tubuh seseorang. Ketika seseorang itu tidak nyaman, itu bisa dimasukkan ke dalam kategori kekerasan seksual. Kalau non-fisik sendiri, itu seperti menguntit atau juga mengintip seseorang. Itu juga termasuk kekerasan seksual. Ya. Kalau contoh yang verbal itu seperti yang marak terjadi sekarang adalah catcalling ya. Iya. Catcalling. Lalu ada juga menghina atau merendahkan fisik seseorang, mengata-ngatai kondisi fisiknya. Lalu untuk daring, yang saat ini banyak terjadi adalah penyebaran konten-konten pornografi. Oke, oh iya itu seputar yang daring di media sosial kan juga banyak ya kekerasan seksual yang terjadi, mungkin seperti mengirimkan komentar-komentar negatif di video-video orang ya, itu juga termasuk kekerasan seksual ya. Itu gimana sih cara kita menanggulanginya kalau di media sosial sendiri? Kalau di media sosial sendiri itu kita paling enggak itu pertama harus membatasi diri sendiri kan. Ya. Kemudian kita dari diri sendiri harus udah bisa membatasi konten-konten seperti itu. Berarti kembali ke diri kita masing-masing ya. Lalu kalau bisa juga kita harus memperbanyak konten-konten yang positif. Kita harus bisa memotivasi remaja-remaja khususnya agar mereka itu memahami apa saja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap orang lain. Oke, dan akhir-akhir ini juga aku sering lihat sih kayak kenapa perempuan itu yang disalahkan ya. Biasanya kalau misal dalam mungkin kekerasan seksual itu yang disalahkan kenapa perempuan, padahal banyak laki-laki mungkin yang mengirimkan konten-konten negatif atau yang catcalling seperti itu, nanti yang disalahkan itu kenapa ke perempuannya. Iya, kalau kayak gitu tuh kan ada sangkut pautnya sama patriarki ya di Indonesia. Budaya patriarki. Beberapa daerah masih kuat ya. Iya betul, dimana kayak mereka tuh menganggap wanita itu lebih lemah daripada lelakinya, sehingga kalau ada terjadi sesuatu yang disalahkan si wanita. Ya, dan perempuan itu dianggap bisa dikontrol, mudah tersinggung dan mudah emosi seperti itu. Berarti memang budaya patriarki ya ternyata. Dan sebenarnya di negara-negara lain juga udah nggak ada ya budaya seperti itu ya sepertinya, atau hanya di Indonesia saja nih? Kalau menurut aku sendiri sih masih ada beberapa daerah yang menerapkan budaya patriarki itu. Dan biasanya juga kalau kekerasan seksual itu mereka menganggap kalau penyebab utamanya adalah karena cara berpakaian wanitanya. Walaupun kadang tidak seperti itu ya. Iya, padahal mungkin ya sudah sopan ya, sudah tertutup, tapi kadang juga masih catcalling atau Berarti memang harus kembali ke diri masing-masing ya supaya tidak harus bisa mengontrol diri. Iya betul. Terus mungkin juga kalian bisa menceritakan ya gimana kalian udah berpartisipasi dalam mencegah atau menanggulangi maraknya kekerasan seksual yang terjadi di kalangan remaja. Apa sih yang kalian lakukan gitu? Kalau kami sebagai duta genre mungkin memberikan sosialisasi kepada remaja sekitar tentang kekerasan seksual seperti itu dengan media itu dari membuat konten-konten. Kalau kita membuat konten lalu kita mengajak orang-orang di sekitar untuk lebih peduli dengan dirinya, peduli dengan kesehatannya baik itu secara fisik maupun mental. Iya, dan juga kita memberikan informasi lewat ekstrakurikuler kita yaitu Gracia. Oke, berarti emang udah banyak banget ya tugas-tugas yang dilakukan oleh Duta Generasi Berencana sendiri ya. Oke, mungkin kalian ada nggak sih program kerja yang mungkin ada sangkut pautnya atau mungkin program kerja yang lain yang kalian bentuk di Duta Generasi Berencana ini? Ya, kalau untuk aku sendiri, aku itu punya program kerja untuk mencegah stunting yang namanya itu CAPING atau Cara Pintar Atasi Stunting. Nah, di
program kerja ini, aku tuh membuat produk pendukung program kerja aku dengan memanfaatkan kekayaan yang ada di Tambakrejo, terkhususnya jagung. Aku membuat produk yang namanya Si Jago, atau yang namanya itu susu dari jagung olahan untuk mencegah stunting. Kalau dari Kak Prima sendiri? Kalau dari aku sendiri, programku adalah Gemilang atau Generasi Muda Menanggulangi Stunting. Nah, program ini dibagi menjadi dua, yaitu program Sabar dan Lihat. Sabar yaitu sosialisasi, obrolan bermanfaat dan permainan, dan Lihat perilaku hidup sehat. Dalam programku ini direalisasikan dengan aku mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana sih cara melakukan pola hidup sehat, sehingga mereka itu lebih memperhatikan kondisinya, kondisi tubuhnya, lebih menjaga mental dan fisiknya. Lalu ada juga sosialisasi dan obrolan bermanfaat, di mana aku berusaha untuk menjadi wadah bagi teman-teman sekitar yang merasa memiliki keluhan terkait permasalahan-permasalahan remaja. Oke, keren-keren banget ya program kerjanya mereka ini. Tadi namanya juga unik-unik, apa sih, Jago ya, Jago, terus Caping, terus Gemilang, Gemilang, Sabar. ya, terus pada jago-jago banget nih, keren-keren banget ya program kerjanya. Dan juga mungkin ada nggak sih di sekitar kalian yang mungkin yang pernah mengalami kekerasan seksual, mungkin kalian melihatnya atau kalian bahkan merasakannya gitu, itu gimana sih dampak-dampaknya dan juga apa yang kalian lakukan? Ya, untuk aku sendiri Mungkin pernah melihat teman kamu gitu. pernah melihat temen aku jadi kayak di videoin terus di komen padahal dia itu udah pakai baju tertutup, dia pakai rok, dia pakai baju panjang, dia pakai kerudung, tapi di komen hal-hal tidak senonoh. Dan itu menurut aku dampaknya bagi temen aku sendiri. Dia itu cerita kalau dia jadi tidak percaya diri dan dia jadi enggan memakai rok, bahkan dia kayak trauma gitu memakai apa yang dia pakai gara-gara kekerasan seksual itu. Padahal kekerasannya terjadi secara daring atau dari handphone, dan itu cuman satu pesan tapi tidak senonoh, dan itu membawa dampak besar bagi korban. Oh, berarti memang ternyata perilaku kekerasan seksual sekecil apapun itu sangat berdampak ya bagi korbannya. Oke. Iya. Kalau misalnya dari Kak Primanya sendiri? Kalau yang banyak aku temui, baik dari diriku sendiri maupun dari teman-teman di sekitarku, adalah catcalling. Saat ini banyak sekali. Jadi kita lagi lewat, tiba-tiba dipanggil sama orang. Oke, Iya, cewek gitu ya. Itu sering banget kayak gitu. Betul. Nah, ini sampai saat ini banyak sekali terjadi, dan itu pelakunya tidak hanya usia orang-orang dewasa, tapi juga Betul. ternyata anak-anak sekolah, bahkan anak SMP ada yang SMP melakukan. banyak yang Bahkan seperti anak-anak itu. kecil sekarang Betul. juga aku lihat banyak ya yang mulai Iya. catcalling gitu Iya. ya. Betul sekali memang. Dan itu juga sangat berdampak ya bagi korbannya. Mungkin korbannya bisa merasa tidak percaya diri, merasa terus risih juga. merasa risih juga, iya. Iya, tidak berani juga melewati itu semua. Oke. Oke, mungkin gimana nih kalau misal Kak Prima dan Kak Alivia menceritakan lagi gimana mungkin perjalanan kalian ya menjadi duta generasi berencana ini? Mungkin bisa diceritakan. Ya, Kayak perjalanan biar kami santai. pastinya melalui tes-tes ya. Iya, sekali. banyak Ada- banget. Kita tes dari bulan pertama kita itu dulu tes di tingkat tes sekolah. tingkat sekolah. Iya, di tingkat Itu sekolah. kita tes di bulan apa ya? Bulan- Awal tahun. Iya, sekitar awal tahun pelajaran. Itu diikuti oleh berapa Itu siswa? diikuti oleh banyak siswa dari 30-an ya? Iya, 30-an. Dari kelas Dari 11 dan 12. 12. Kemudian itu juga setelah dari seleksi sekolah itu kita dibagi ke duta mana saja yang Iya. akan Diklasifikasikan, ini lebih cocok diklasifikasikan. untuk menjadi duta apa. Lalu kami kebetulan menjadi duta genre ya. Iya, gitu. kita Dan kecamatan kami berbeda-beda. Jadi kami mewakili kecamatan masing-masing. Setelah melalui tahap sekolah, Setelah lanjut. ada Tahap seleksi administrasi. administrasi, iya. Jadi kita mengumpulkan berkas. berkas-berkas dan juga dengan bantuan PLKB dari daerah masing-masing tentunya. Setelah administrasi itu kita tes tertulis. Iya, tes Iya, tertulis. Tes tertulis itu dilaksanakan secara online dengan cara kita Zoom sambil lalu kita mengerjakan mengerjakan. itu. Iya, iya.
Lalu setelah itu ada paling seru ini sih, Apa FGD. tuh? Oke, Kenapa? Focus Gimana, Group gimana? Discussion. Focus Group Discussion. Itu apa itu? Itu tuh kayak kita dibagi secara berkelompok. Iya, kita dibagi Terus, beberapa kelompok, lalu kita diberikan Terus topik. studi kasus Iya. dan kita harus memecahkan itu sebagai duta genre. Ya, menurut pendapat Menurut kita pendapat tuh gimana kita, sih itu apa gimana yang harus sih? dilakukan untuk Ya, mengatasi masalah-masalah yang diberikan sesuai dengan topik permasalahan. betul. Kayaknya seru banget ya kalau aku dengar dari ceritanya Kak Alivia dan juga Kak Prima. Oke, nah setelah kalian jadi duta genre, pasti kalian aktif dong di akun sosial media ya. Kalian mungkin bisa Betul. promosikan akun sosial media kalian. Oh iya, boleh kali ya. Aduh, Akunnya apa nggak? Akunnya apa tuh biar bisa di follow nih? Mungkin ada yang belum follow atau gimana? akun sosial media aku sendiri namanya Alivia KH. Itu sosial media aku Aktif. sendiri itu Aktif ya, Alivia KH itu aktif dan sering membagikan postingan-postingan Oke, juga. kalau dari Kak Prima. Oh, dari aku sosial medianya KTRN_PRMA 02 ya, kalau nggak salah itu. Bisa Oke. dicek. Oh ya bisa dong, nanti langsung di follow ya. Oke, Iya. mungkin untuk yang terakhir nih, aku mau minta kalian gimana, apa kasih pendapat atau kasih harapan kalian buat remaja-remaja ke depannya agar bisa mengurangi kekerasan seksual. Oke, tentunya kita berharap para remaja bisa menghindari triad KRR itu tadi, tadi ya, ya, seperti betul. yang sudah kami jelaskan, dan kami berharap para remaja itu bisa menjadi motivasi bagi rekan-rekan sebayanya supaya melakukan perilaku-perilaku positif. Jadi ketika mereka terkena suatu masalah atau mengikuti kegiatan, itu yang mereka lakukan semuanya positif, bukanlah hal-hal yang negatif, sehingga mereka juga tidak merugikan diri sendiri dan Dan orang orang-orang lain. iya, orang-orang di Betul. sekitarnya. Oke, mungkin itu harapan ya dari kalian semua aja. Semoga aja ya kekerasan seksual di Indonesia ini bisa berkurang ya. Jadi Iya. menghasilkan calling juga kan. Iya. Oke, jadi mungkin segitu aja ya podcast kita kali ini. Jangan lupa ya teman-teman semua follow akun sosial media SMA Negeri 1 Kebumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.